Selamat malam pemirsa, kembali lagi iNews Sumsel hadir menjumpai Anda Jumat 25 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiara Monika, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, ratusan warga desa Terusan Batu Raja Timur Oku dan sekitarnya yang berada di wilayah kerja Ring 1 PLTU Mulut Tambang 2x10 MW Batu Raja PT Bakti Nugraha Yuda Energi menggeruduk perusahaan tersebut pada Selasa kemarin. Kedatangan warga ini lantaran protes polusi debu yang mereka alami akibat aktivitas perusahaan tersebut sejak beberapa bulan belakangan, bahkan sejak beberapa tahun, yang semakin hari semakin meresahkan. Warga menilai debu yang dihasilkan dari perusahaan itu sangat dirasakan dan meresahkan, terutama bagi warga desa Terusan yang dekat dengan pabrik. Warga menduga debu dari pabrik tersebut mengalami kebocoran bahkan mengganggu kesehatan, karena warga banyak menghisap polusi debu dan menempel di atap rumah warga. Warga mengaku banyak dari mereka khususnya anak-anak mengalami sakit bahkan ada dirawat di rumah sakit. Sebelumnya permasalahan debu telah menjadi momok menakutkan bagi warga yang bermukim di sekitar area pabrik PLTU PT BNY sejak bertahun-tahun. Terkait pertemuan hari ini ya kita bahas masalah dampak dari jangka panjang dari debu PLTU. Ya. Di situ sudah kita dengarkan sama-sama. Sudah ada beberapa item ya, 4 item masalah kesehatan. Tadi dari PLTU juga sudah menyanggupi untuk berobat gratis. Ya. Kemudian untuk CSR-nya sudah dipaparkan, tadi ada beberapa item yang dibahas juga. Kemudian untuk maintenance-nya mereka juga akan mengusahakan perbaikan dengan cepat. Karena memang sudah selama ini ya keluhan masyarakat itu bukan hanya masyarakat, tapi saya pribadi yang merasakan itu debu itu memang sudah melampaui daripada sekian persennya. Sementara itu, pihak PLTU Mulut Tambang Batu Raja Sumsel PT Bakti Nugraha Yuda Energi membenarkan jika ada kebocoran. Kami lagi melaksanakan maintenance yang menunggu barang dari Cina sampai datang. Jadi keluhan masyarakat berupa debu ya. Kami berusaha dan kami sudah bersurat ke Kementerian juga bahwa terjadi debu sehingga kami untuk menunggu sampai ke 2-3 bulan ke depan hingga pembangkit akan normal kembali. Nah, terkait tuntutan masyarakat tadi, apakah bisa direalisasikan Pak? Insya Allah mulai bulan Mei Pak. Ini kan sudah akhir April ya Pak. Insya Allah mulai bulan Mei sudah terrealisasi. Terkait tuntutan masyarakat, mereka memastikan mulai bulan Mei akan direalisasikan bantuan kesehatan sembako dan ganti rugi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Tidak terima ditilang polisi karena melawan arah, seorang pengendara sepeda motor di Palembang menendang pintu kaca pos lantas Ampera hingga pecah. Pengendara motor tersebut langsung diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini pelanggannya, ini surat tilangnya, dia tidak mau menerima, dia tidak senang, nendang kaca pos, pecah. Pintu kaca pos lantas 2 Polrestabes Palembang di bundaran air Mancur Jembatan Ampera pecah usai ditendang seorang pengendara sepeda motor Senin 21 April 2025. Menurut keterangan polisi, awalnya pengendara motor ditilang karena melawan arah. Namun diduga tidak terima ditilang, pengendara motor tersebut menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melawan arah, pengendara motor itu ditilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Saat itu juga pengendara motor yang diketahui bernama Muhammad Irfan 20 tahun warga Kabupaten Oku Selatan langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Dapatkan informasi ada pelanggar lalu lintas yang mungkin spontan jengkel dengan cara melampiaskannya nendang pintu yang menyebabkan kacanya pecah di pos 02 di Air Mancur. Rekan-rekan perlu ketahui bersama-sama penyebabnya adalah ditilang akibat melawan arus di atas jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan kepada seluruh anggota lalu lintas khususnya agar menindak
menindak pelanggar khususnya kendaraan yang melawan arus. Yang kedua, etika pengguna kendaraan tidak bagus, sehingga seolah Palembang tidak bisa diatur. Anggota Polantas Polrestabes telah membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang dan pengendara motor tersebut terancam pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Bupati Muara Enim Edison melakukan penghentian sementara operasional PT Anugrah Sawit Langgeng yang beroperasi di aliran Sungai Lubai karena diduga menjadi penyebab ribuan ikan mati akibat limbah perusahaan. Limbah PT ASL. Sempat viral di beberapa media sosial ribuan ikan mati diduga akibat limbah perusahaan di Desa Beringin, Kecamatan Lubai. Dalam video amatir warga ini terlihat warga mendapatkan ikan muara ini mengecek langsung lokasi karena menilai kejadian ribuan ikan mati pasti ada penyebabnya. Benar saja, saat meninjau langsung ke lokasi di PT Anugrah Sawit Langgeng, Bupati menemukan ada satu kolam penampungan limbah yang masih dalam proses pengerjaan, namun perusahaan sudah melakukan operasional produksi. Diduga hal ini menjadikan limbah sisai. Jadi beberapa hari ini kan heboh di medsos, ya, tentang banyaknya ikan-ikan yang mati di aliran Sungai Lubai, ya kan? Dari masyarakat itu mengekspos di medsos itu. Oleh karena itu, saya memerintahkan dinas terkait, ada dari DLH, ada dari Perikanan, Camat, Pak Kades, dan Ramil dan Polsek beserta perangkat-perangkatnya untuk mengecek, jangan sampai dampaknya meluas, ya, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat warga Kabupaten Muara Enim. Jangan sampai akibat limbah itu menjadi sumber penyakit, ya, sumber penyakit di masyarakat. Usai melakukan sidak ke lokasi perusahaan, Bupati meminta dinas terkait mengambil sampel guna diuji di laboratorium. Limbah dari perusahaan ini juga mengancam kesehatan warga di 6 desa, yakni Desa Beringin, Kota Baru, Pagar Gunung, Jiwa Baru, Tanjung Raja, dan Desa Kemala. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda lakukan. Kalau nggak Rakyat bersuara. Saya pikir ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian, tapi The Prime Show. Interupsi. Prioritas. respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi atau porsin. Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan mengatakan temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPJH. Dalam temuan didapati 9 produk yang mengandung unsur babi.
7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. BPJH dan BPOM melayangkan surat kepada pihak terkait dan menarik seluruh produk dari pasaran. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Produk-produk yang mengandung unsur porsin tersebut rata-rata aneka camilan yang kerap ditemui di pasaran. Masyarakat juga diimbau untuk selalu teliti dalam memilih produk dan mengonsumsi makanan serta produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua perempuan kakak beradik duel hingga menggagalkan aksi pencurian uang di sebuah warung di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membeli air mineral dan pelaku lainnya mengalihkan perhatian dengan membeli Pertalite. Setelah sempat berduel di tengah jalan, dua orang perempuan kakak beradik berhasil menangkap pelaku pencurian uang di sebuah warung di Desa Widurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pun langsung dibawa perangkat desa ke Polsek Kutorejo, Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. Meski berhasil mempertahankan uang hasil penjualan, Alifia Mafatikul Islamiyah dan adiknya Elva Lailatun Nafiah mengalami luka di tangan dan kepala saat duel dengan pelaku. Sebelumnya salah satu pelaku berpura-pura membeli air minum di sebuah toko, sedangkan seorang pelaku lainnya mengalihkan perhatian penjaga toko dengan membeli Pertalite eceran untuk motornya. Saat kondisi lengah, satu pelaku menggasak uang tunai hasil penjualan di laci. Aksi pelaku dipergoki anak pemilik toko, Alifia dan kakaknya Elva Lailatun. Orang itu mau nyengklak gini loh, mau nyengklak, terus tak gandoli, saya gini kak, itu apa lingkaran itu? Ditarik, terus? Tarik, habis itu temennya itu sudah kabur. Habis itu orangnya kan saya teriak-teriak, gandoli orangnya, kakak saya keluar kakak saya keluar, terus ikutan narik tapi orangnya lari. Iya, tarik-tarian tapi ngebleng kan, orang-orang itu nggak ada yang nggak ada yang nolongin, tapi aku tetap, ini loh maling, ini tetap nolongin. Pelaku yang diketahui berinisial KS, warga Kabupaten Sidoarjo, langsung dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto untuk menjalani penyidikan. Sedangkan seorang pelaku lainnya dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Kabar bahagia datang dari pasangan suami istri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pasalnya, mereka berhasil melahirkan anak kelimanya yang memiliki bobot hingga 6,5 kg. Inilah Muhammad Arman Maulana, anak kelima dari pasangan suami istri Asmanto dan Endang Setiawati, warga Dusun Duku, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bayi dengan bobot tak biasa ini lahir melalui persalinan sesar di Rumah Sakit Melati Perbaungan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diketahui memiliki berat badan 6.500 gram atau 6,5 kg serta panjang badan 50 cm. Selama proses kehamilan, sang ibu tidak pernah lakukan pemeriksaan USG. USG dilakukan saat usia kandungan sudah memasuki 9 bulan atau jelang lahiran. Nah, yang kelima. Kemudian lahir, berat badannya berapa, Kak? Ini, 6,5 kg. Belum Badannya tahu. besar. Belum tahu. Tahunya ya WSG di dokter Berata. Dokter Berata. Nggak ada. Biasa aja makan. Jadi Kak, udah dikasih nama anak ini sekarang? Udah. Namanya Muhammad Arman Maulana. Beruntung kondisi ibu dan bayi sehat pasca melalui persalinan sesar. Pihak rumah sakit pun mengaku bahwa kelahiran anak dengan bobot mencapai 6,5 kg merupakan kasus yang pertama. Ya, proses persalinan seperti proses persalinan yang biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Ya, kita pastikan bahwa perjalanan operasinya sampai selesai, sampai bayi, sampai ke ruangan, semuanya
berjalan lancar, normal, dan bagus. Bahkan sebelumnya, anak ketiga dari pasangan ini juga memiliki bobot yang lumayan, di mana saat lahiran berat anak ketiganya mencapai 5,3 kg. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Standi, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hajut, hotelnya, kartu pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime, 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam dan profesi. Jawa Tengah, Bonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sulitnya ekonomi saat ini dan badai PHK membuat teknologi digitalisasi melalui aplikasi menjadi cara baru untuk menghasilkan pendapatan. Pemilik akun dapat menghasilkan rupiah untuk keluarga. Oke, dengan mengucap syukur. Next 15 dapat menjadi salah satu aplikasi pilihan di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Para pemilik akun aplikasi ini mengaku telah meraih pendapatan rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini, anggota komunitas berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan bergabung sebagai karyawan di aplikasi ini. Bagi pengguna baru akan mendapatkan akses gratis melalui skema magang, yang kemudian dapat direkrut sebagai karyawan dengan ketentuan yang berlaku dari perusahaan. Kantor cabang di Kota Palembang akan memberikan pelatihan bagi karyawan, bagaimana cara memperkenalkan diri dan merekrut karyawan baru. Salah satu cara agar pengguna tetap terlibat dalam aplikasi ini adalah dengan menonton video iklan. Bagi karyawan yang berhasil merekrut member baru akan mendapatkan bonus serta peningkatan penghasilan. Usaha kita tahun ini kita punya target 1 juta karyawan di Indonesia. Memberantas kemiskinan dan pengangguran. Jadi perusahaan satu-satunya di dunia yang pertama meliris bagaimana supaya tidak ada lagi di dunia ini orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tidak mengerti tentang permasalahan aplikasi ini. Kami mulai secara tahap 1, 2, 3, 4 terus kami promosikan. Semoga berkepanjangan, namun semua tidak lepas kita memohon ridha Allah. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan jabatan tingkatan seperti perwakilan tim, perwakilan daerah, hingga presiden daerah. Next 15 berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan gaji menarik. Dari Palembang, Ahmad Syaifil, iNews melaporkan. Pemirsa, hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang.
Di kawasan Blok M Jakarta Selatan, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang, udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai Blok M Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Tiara Monica dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.